Ladies and gentlemen, are you ready? Dalam ilmu antropologi sendiri, semiotika sangat penting dan wajib dibahas karena semua aktivitas manusia merupakan sebuah tanda. Dan semiotika sendiri merupakan ilmu tentang tanda. Sudah penasaran kan mengenai semiotika? Nah, ini dia penjelasan tentang semiotika. Pengertian semiotika. Kata semiotik ini berasal dari bahasa Yunani, yakni semeion, yang berarti tanda. Sementara itu, kata semiotika juga dapat merupakan perubahan kata bahasa Inggris, yakni semiotics. Nama lain dari semiotika adalah semiologi. Kemudian, apabila dikaji secara terminologis, semiotika dapat didefinisikan sebagai ilmu yang dapat mempelajari tanda. Tanda itu sendiri dianggap sebagai suatu dasar konvensi sosial dan memiliki sesuatu makna yang tertentu. Dalam pandangan Zoss, dalam segala sesuatu yang dapat diamati atau dibuat teramati dapat disebut tanda, dan tanda tidak terbatas pada benda. Zoss 1993-18. Semiotika adalah sebuah disiplin ilmu dan metode analisis yang dapat mengkaji tanda-tanda yang terdapat pada suatu objek untuk diketahui makna yang terkandung dalam objek tersebut. Semiotik terdiri atas kumpulan teori tentang bagaimana tanda-tanda mempresentasikan benda, ide, keadaan, situasi, perasaan, kondisi di luar tanda-tanda itu sendiri. Semiotik menjadi salah satu kajian yang bahkan menjadi tradisi dalam teori komunikasi. Tradisi semiotik terdiri atas kumpulan teori tentang bagaimana tanda-tanda mempresentasikan benda, ide, keadaan, situasi, perasaan, dan kondisi luar itu tanda-tanda itu sendiri. Menurut Littlejohn 1953, dalam bukunya Teori Komunikasi, Theories of Human Communication, edisi 9, semiotik bertujuan untuk mengetahui makna-makna yang terkandung dalam sebuah tanda atau menafsirkan makna tersebut sehingga diketahui sebagaimana komunikator mengkonstruksi pesan. Macam-macam semiotik. Berdasarkan lingkup pembahasannya, maka semiotik ini dibedakan menjadi 3 macam, yakni yang pertama, semiotik murni atau pure, yakni semiotik yang membahas mengenai filosofis dari semiotika itu sendiri berkaitan dengan metabahasa. Yang kedua, semiotika deskriptif, yakni semiotik yang lingkup pembahasannya adalah tentang semiotik tertentu berupa sistem tanda tertentu dan bahasa tertentu. Kemudian dijabarkan secara deskriptif. Yang ketiga, semiotik terapan. Sesuai dengan namanya, lingkup pembahasan dalam jenis semiotik ini adalah membahas mengenai penerapan dari semiotika itu sendiri pada berbagai bidang atau konteks tertentu, misalnya yang berkaitan dengan sistem tanda sosial, komunikasi sastra, periklanan, film, dan lain-lain. Semiotika dikenalkan oleh seorang ahli bahasa yang bernama Ferdinand de Saussure. Beliau mengenalkan semiotika dengan teori diadik. Menurut Ferdinand de Saussure, tanda-tanda itu seperti lembaran kertas. Satu sisi adalah penanda dan sisi lainnya menjadi petanda. Dan kertas itu sendiri adalah tanda. Tokoh-tokoh dalam semiotika. Yang pertama ada Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure dikenal sebagai bapak semiotika modern yang membagi-bagi relasi antara penanda atau signifier dan petanda atau signified berdasarkan konvensi yang disebut dengan signifikansi. Menurut Saussure, semiotika adalah kajian yang membahas tentang tanda dalam kehidupan sosial dan hukum yang mengaturnya. Beliau sangat menekankan bahwa tanda itu memiliki makna tertentu karena sangat dipengaruhi oleh peran bahasa. Nah, Saussure kemudian membagi konsep semiotik berdasarkan 3 konsep, yakni yang pertama, loge dan parol. Nah, yang kedua ada sinkronik dan diakronik.
Yang ketiga ada sintakmatik dan paradigmatik. Nah, dalam konsep yang pertama, Sorge mengungkapkan bahwa signifikan atau petanda ini merupakan hal-hal yang dapat diterima oleh pikiran manusia, seperti gambaran visual asli dari objek. Sementara signifikan menjuru kepada makna yang dipikirkan oleh manusia setelah mereka menerima sebuah tanda. Contohnya adalah gorden. Dalam signifikan, gorden adalah komponen dari kata gorden itu sendiri, yakni GORDEN, sedangkan signifikan dari gorden adalah apa yang dipikirkan manusia tentang definisinya, yakni kain yang dipasang di jendela untuk menghalangi masuknya cahaya. Nah, yang kedua ada parole dan langue. Menurut Saussure, langue adalah suatu sistem tanda dengan sepengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat akan suatu hal tertentu. Sementara itu, parole adalah tindakan yang dilakukan oleh individu berdasarkan pada kemauan dan kecerdasan secara berpikir. Nah, yang ketiga ada dari sinkronik dan diakronik, yaitu konsep yang mempelajari bahasa dalam kurun waktu tertentu. Pada sinkronik adalah penjelasan mengenai kondisi tertentu yang berhubungan dengan suatu masa atau waktu. Kemudian, diakronik adalah penjelasan tentang perkembangan setelah suatu hal terjadi di suatu masa tertentu. Sintakmatik dan paradigmatik, yakni hubungan unsur yang memuat susunan atau rangkaian kata dan bunyi dalam suatu konsep. Nah, sintakmatik ini adalah unsur dapat digantikan dengan unsur lainnya. Sementara itu, paradigmatik adalah unsur kalimat yang dapat digantikan dengan unsur lainnya. Nah, dengan catatan harus memiliki makna yang sama. Selanjutnya, Charles Sanders Peirce. Konsep semiotika Peirce ialah tanda berkaitan erat dengan logika. Logika digunakan manusia untuk bernalar melalui tanda-tanda yang muncul di sekitarnya. Tanda itu mampu menghubungkan pikiran antara satu dengan orang lainnya. Peirce membagi tanda atas 3 hal untuk memberikan makna pada suatu objek. 3 hal tersebut ialah icon, indeks, dan simbol. Icon adalah gambar visual yang memiliki kemiripan antara bentuk, tanda, dan objek yang ditunjukkan. Contohnya, objek dari seekor sapi. Maka icon dari objek ini dapat berupa gambar sapi, sketsa sapi, patung sapi, atau foto dari sapi. Mereka memiliki persamaan, yaitu menggambarkan seekor sapi. Kedua, indeks. Indeks adalah tanda yang menunjukkan atau mengisyaratkan suatu objek tertentu. Hubungan dari tanda dan petanda bersifat sebab akibat dan mengacu pada fakta yang ada. Contohnya nih, objek seekor kucing. Indeksnya ialah suara kucing atau gerak kucing yang menandakan bahwa objek yang tengah dibicarakan tersebut adalah kucing. Orang yang melihat dapat dengan cepat menangkap maksud yang ingin disampaikan. Simbol sendiri adalah tanda yang menunjukkan pada hubungan tanda dan petanda yang alamiah. Contohnya nih langsung saja merujuk pada objek yang dibicarakan, yang sudah melewati pemahaman yang ada di masyarakat. Contohnya gambar sebuah masjid. Maka tanda ini simbolisasi dari umat Islam. Atau gereja, nah itu merupakan simbolisasi dari umat Kristiani. Teman-teman, kami akan memberi contoh konkret analisis semiotika menurut Charles Sanders Peirce pada iklan Sprite. Ini dia iklannya. Hai guys, ayo berpikir jernih. Nyatanya, hidup gak seindah sosmed selebriti. Daripada ngada-ngada, mending pikir jernih bareng Sprite. Sprite nyatanya nyegerin. Nah, itu dia iklannya. Dan sekarang kita akan menganalisis tanda,
objek dan juga interpretan. Seperti pada objek gambar pertama, foto di sini terlihat perempuan yang sedang berfoto di depan cermin yang telah diunggah di sosial media Instagram. Nah, kita bisa lihat nih gestur tubuh perempuan yang menggambarkan dirinya sedang mengangkat dagu dan bergaya layaknya model photoshoot dengan menggunakan pakaian model jaket berbulu. Jika dilihat lagi dari segi gestur, kita bisa melihat dia tuh sombong atau angkuh. Kemudian jika dilihat dari segi pakaian, dapat menimbulkan persepsi bahwa perempuan ini ingin terlihat elegan dan glamor di hadapan khalayak. Pada objek gambar kedua, di sini terlihat foto perempuan yang sedang bergaya di depan cermin yang telah diunggah di media sosial Instagram juga. Di sini gestur perempuan yang menggambarkan seakan-akan dirinya tuh sedang melakukan gerakan yang energik karena terlihat sangat bersemangat untuk tetap melakukan photoshoot. Nah, pakaian yang dikenakannya kalau kita lihat sangat simpel dan santai, yang mana pakaian tersebut bisa kita kenakan dan bisa digunakan oleh siapa saja setiap harinya. Jika dilihat dari segi gestur, gerakan yang energik dapat ditandai dengan orang yang aktif dalam bergerak dan didukung dengan pakaian yang dikenakannya, yaitu pakaian yang terkesan sporty. Pada objek foto gambar ketiga, terlihat foto perempuan yang sedang berfoto di depan cermin yang telah diunggah di sosial media Instagram. Terlihat gestur perempuan yang menggambarkan dirinya tuh sedang mengangkat dagu, nah tanpa adanya senyum di wajahnya. Perempuan ini juga terlihat ingin memamerkan pakaian dan aksesoris yang sedang dikenakannya. Nah, kita lihat dari segi gestur, dia kayak sombong atau angkuh ada dalam diri perempuan ini. Nah, hal ini ditandai dengan caranya mengangkat dagu yang bertujuan untuk memamerkan aksesoris berupa kalung yang ada di lehernya. Nah, pakaian yang dikenakan pun terkesan layak wanita karir dan tetapi tetap mengikuti tren. Pakaian wanita karir dapat ditandai dengan kemeja yang berwarna putih dan rok hitam dengan ditunjang adanya aksesoris berupa kalung yang ada di lehernya tadi. Dilihat dari objek gambar 1, 2, dan 3, dapat diasumsikan bahwa perempuan dalam iklan ini ingin menunjukkan status sosialnya ke hadapan followers di media sosial Instagram. Bisa dilihat dari bermacam-macam model fashion yang dikenakannya, seolah-olah semua fashion sesuai terhadap dirinya dan turut menunjang status sosialnya di media sosial Instagram. Seperti yang kita lihat dari ketiga gambar di sini, yang menggambarkan seorang perempuan yang sedang mencoba banyak pakaian di kamar ganti. Nah, kemudian dia tuh mengunggahnya ke akun media sosial Instagram pribadinya. Nah, terlihat jelas bahwa perempuan ini ingin memamerkan pakaian yang dikenakannya kepada followersnya di akun Instagram pribadinya dengan tujuan mengikuti tren OOTD. Hal ini terlihat jelas dengan cara ketika dia menulis caption mix and match koleksi terbaruku dengan menggunakan hashtag OOTD. Nah, perempuan ini mengatakan bahwa pakaian tersebut adalah koleksi miliknya. Padahal pada gambar 4, seperti yang kita lihat, ada seseorang yang berkomentar, kok masih ada security tag-nya ya? Dan gambar 5, di sini dia menunjang menjelaskan bahwa security tag masih tertempel di rok perempuan tersebut. Nah, hal ini memberi kesan bahwa perempuan pada iklan ini hanya dia tuh sedang mencoba pakaian di kamar ganti saja di sebuah toko pakaian dan mengakui bahwa pakaian yang dia kenakan adalah koleksi miliknya. Sehingga kita bisa berasumsi bahwa perempuan dalam iklan ini
dia tuh cenderung memiliki sifat yang narsis. Sehingga dia telah masuk sebagai kriteria dan jenis orang yang narsis. Nah, jika kita lihat dengan caranya mengunggah foto-foto OOTD yang bertujuan untuk memamerkan sesuatu agar mendapatkan pujian dari followersnya. Yang berikutnya ada Roland Barthes. Roland Barthes termasuk dalam jajaran tokoh besar di dalam dunia semiotika. Menurutnya, semiotika adalah ilmu yang digunakan untuk memaknai suatu tanda, yang mana bahasa juga merupakan susunan atas tanda-tanda yang memiliki pesan tertentu di dalam sebuah masyarakat. Tanda di sini juga dapat berupa lagu, dialog, not, musik, logo, gambar, mimik wajah, hingga gerak tubuh. Beliau mencetuskan model analisis tanda signifikansi menjadi 2 tahap, atau biasanya disebut two order of signification. Kemudian beliau membagikannya lagi menjadi denotasi dan konotasi. Dalam signifikasi, tahap pertama berupa hubungan antara petanda dan penanda dalam bentuk nyata alias denotasi, yakni makna asli yang dipahami oleh kebanyakan orang. Misalnya kata ayam memiliki makna denotasi sebagai unggas yang menghasilkan telur dan berkotek. Kemudian dalam signifikansi tahap kedua terdapat konotasi yang menggambarkan hubungan ketika tanda tersebut bercampur dengan perasaan atau emosi. Meskipun makna denotasi dan konotasi ini memiliki perbedaan, tetapi seringkali orang tidak menyadari perbedaan tersebut, sehingga membutuhkan analisis semiotika untuk menyelidikinya.